Masih ada sukacita? Mari menari buat Tuhan. Yes. Yakin Tuhan adalah sumber kuasa bagi kita. Haleluya.
setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu dan katakan Jesus. Katakan Yesus. 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 Oh Yesus. 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 Lagi katakan Yesus. Yesus. Oh Yesus.
selalu engkau responi dengan firman Allah. Respon yang benar itu menentukan hasil. Pada saat engkau memberikan respon, itu keputusanmu. Respon itu benar atau tidak, itu keputusanmu. Tapi setiap respon yang berdasarkan firman Allah, itu pasti memberkatimu, itu pasti membelamu, itu pasti menuntunmu. Maka jangan pernah lepaskan respon positifmu, kebenaranmu terhadap semua hal yang kau terima hari ini. Sekalipun situasi dan kondisi tidak menguntungkan, tapi percaya saja, firman Allah selalu berkata, orang lain boleh berkata yang tidak baik padamu, tapi Yusuf, dia sadar, sekalipun semua saudara-saudaranya berkata yang tidak baik, tapi Yusuf sadar, semua yang tidak baik itu Tuhan bisa jadikan kebaikan untuk dirimu sendiri. Terima kasih Bapak, hari ini kami siap menerima firman. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Demi semua lagi katakan amin. Bersyukur, I glorify. Tepuk tangan sekali yang berikan ke Tuhan. Ya, sahabat kanan kiri katakan, kau tambah awet muda saja hari ini ya. Haleluya. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, terima kasih untuk semua antusias Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang untuk pertama sekali yang ibadah di tempat ini. Yang pasti kita semua bersatu di dalam Yesus. Amin. Baik, perhatikan firman Allah pada hari ini. Respon itu menentukan hasil ya. Kalau ada sesuatu orang lain menanggapi dirimu dengan yang negatif, selalu kau harus respon dengan benar. Katakan amin. Karena apa perkataan orang padamu itu tidak bisa menentukan apa masa depanmu. Tapi apa yang dikatakan firman Allah, itulah yang menentukan masa depanmu. Maka semua fokus hidup, pikiranmu, perhatianmu harus pada firman Allah. Kanan kirimu tidak bisa mendukung, bahkan mungkin mereka bisa menjatuhkan. Tapi tidak perlu takut, selama masalah itu datangnya dari orang lain, Tuhan membelamu. Katakan amin. Tuhan akan terus menopangmu, Tuhan akan terus menuntunmu. Tapi sebaliknya, kalau masalah itu datangnya dari dirimu sendiri, cepat bertobat karena pemulihan dari Tuhan itu selalu ada. Baik, perhatikan di sini nanti ada dua respon ya, respon Nazaret dan respon Genesaret. Pertama sekali kita baca Markus 6 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya, karena dengan suara yang keras berarti itu juga respon yang bagus, yang baik ya. Dan pada saat membaca dengan suara yang keras, kanan kirimu tadi sudah setengah watt, ia jadi full kembali ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari satu dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Perhatikan, murid-murid masih antusias. Murid-murid masih tetap semangat ikut Yesus. Tapi di saat mereka nanti terlalu banyak masalah, pada saat mereka bersama dengan Yesus, pelan-pelan murid-muridnya juga responnya semakin turun. Perhatikan di situ, Kristus itu mengunjungi tempat asalnya. Perhatikan, Yesus itu mengunjungi tempat asalnya, yaitu di mana? Nazaret. Yesus orang tuanya di Nazaret. Yesus punya orang tua di Nazaret. Jadi lingkungan orang-orang di Nazaret itu sangat mengenal Yesus secara fisik. Perhatikan ya, sangat mengenal. Tapi perhatikan, Yesus ada niat, ada hati untuk kembali ke tanah asalnya. Tapi respon yang diterima dari tanah leluhurnya itu, tanah ataupun kampungnya itu tidak baik. Perhatikan ya, Kristus mengunjungi tempat asalnya, bukan tempat kelahirannya, melainkan tempat ia dididik, dibesarkan, yaitu Nazaret, tempat saudara-saudaranya juga tinggal. Perhatikan, Yesus tidak asing kalau datang ke kota Nazaret, karena dia juga dididik banyak di situ. Jadi tukang kayu juga dia dididik di Nazaret itu. Wajar dong kalau seseorang itu ada kangen untuk kembali, betul? Nah, tapi lihat, orang-orang yang mengenal Yesus itu, responnya orang Nazaret ini nanti bisa berbeda. Ayat yang kedua, yuk, ayat yang kedua, kita baca lagi bersama-sama 1, 2, 3.
Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Perhatikan, semua orang Nazaret, lingkungan itu, orang-orang Nazaret hanya melihat Yesus itu secara fisik. Jadi waktu Yesus kembali ke Nazaret, mereka kaget. Kenapa Yesus begitu berhikmat? Kenapa Yesus begitu khotbahnya bagus? Semua takjub. Namanya orang pergi merantau, pulang tiba-tiba orang Nazaret hanya berpikir bahwa Yesus itu tukang kayu. Nah, waktu dia kembali, justru Yesus mengajar. Mengajarnya bukan di rumah, tapi di bait Allah. Perhatikan, waktu Yesus mengajar di bait Allah, perhatikan respon pertama sekali yang tidak baik itu justru dari orang-orang majelis yang ada di situ. Siapa dia? Bukankah dia anak tukang kayu? Siapa dia? Dari mana hikmatnya? Siapa dia? Kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan kepada kita. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Perhatikan, Yesus berbicara dengan hikmat yang dalam, dan bahwa hikmat ini diberikan kepadanya, diberikan Allah kepadanya. Maka lihat, mereka respon bahwa Yesus tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Pada saat Yesus menyampaikan tentang pengajaran di bait Allah, mereka punya respon, itulah orangnya tidak punya pendidikan. Ya, sehingga kalau kita bisa melihat Yesus itu di dalam setiap pelayanannya, itu pasti ada pelayanan disebut dengan mengajar. Orang itu tidak suka diajar. Orang lebih senang kalau dia yang mengajar. Tapi kebanyakan orang tidak suka untuk diajar. Nah, apalagi yang mengajar itu dikenal latar belakangnya. Tidak masuk akal buat mereka. Apalagi hikmat yang disampaikan Yesus pada mereka itu melebihi daripada intelektual mereka. Semakin tidak menerima. Maka sesuatu di dalam hidupmu, semakin kau bertumbuh di dalam hal rohanimu, belum tentu orang lain meresponnya dengan baik. Perhatikan. Dan ini menjadi medan peperangan. Tapi kalau hidupmu biasa-biasa saja, orang lain tidak akan mengutik-ngutik dirimu. Tapi pada saat engkau dilihat bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara finansial, perhatikan, banyak orang tidak akan setuju dengan perubahanmu itu. Sekarang engkau dengar mereka, atau tetap engkau maju bersama dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadamu. Itu keputusanmu. Halo, senyum dulu kanan kiri. Sepertinya kau marah sama saya ya. Pagi ini ya, senyum dulu. Berikan dulu senyum pepsodemu ya. Haleluya. Perhatikan, gereja kita di tempat ini tidak terlepas dari yang disebut dengan mengajar. Katakan amin. Gereja kita ini tidak selalu berbicara tentang mujizat, tapi semuanya harus ada. Mengajar harus ada. Maka setiap bapak dan ibu yang mau diajar oleh firman Allah, hanya satu syaratnya supaya mudah kau terima, rendah hati. Ya. Nah, Ega amankan dulu anak-anak, Ega taruh aja ke belakang. Kok taruh ya? Maksudnya pindahkan. Oh, kok pindahkan? Ajar mereka ke belakang sana ya. Bawa aja ya. Nah, Glo pasti bisa mengatasi ya, Glo ya. Nah, perhatikan lagi. Yesus mengajar, ya, dan belum tentu semua orang menerima. Karena apa yang diajari Yesus melebihi daripada kapasitas intelektual mereka. Tidak terima. Mereka protes. Yesus juga memberi hikmat, sehingga Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu juga adalah hikmat. Dan Yesus itu juga datang ke kampungnya itu juga untuk memberikan mujizat. Perhatikan, Yesus dengan tulus datang ke kampungnya kembali untuk mengajar. Yang kedua, memberikan hikmat pada mereka. Dan yang ketiga, memberi mujizat. Coba, sebenarnya tidak ada kerugian bagi orang Nazaret. Tapi perhatikan, respon yang salah ini akhirnya mereka nanti tidak dapat apa-apa. Ayat 3, yuk baca ayat 3. 1, 2, 3 lebih keras lagi.
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, setiap engkau ibadah itu sangat menentukan responmu. Respon itu sangat menentukan engkau maju di dalam iman atau tidak. Katakan amin. Halo, katakan amin. Nah, perhatikan ya. Kalau gereja itu dijalankan, diikuti dengan sesuai apa yang kita mau secara pribadi-pribadi, gereja ini akan lihat. Bisa paham? Nanti misalnya datang Ibu Winti, gereja itu mau seperti ini Pak. Nanti datang Pak Wahyu, gereja ini harus seperti ini Pak. Nanti datang siapa lagi? Bang Benny, gereja ini harus seperti itu Pak. Nanti datang si Adi, gereja itu harus punya ini Pak. Repot, liar nanti gereja ini. Halo? Justru kalau datang kepada Tuhan, jangan terlalu banyak bawa proposalmu. Kenapa banyak orang kecewa terhadap gereja? Karena mereka terlalu banyak menyimpan dan harapan di proposalnya. Waktu gereja tidak menjawab, kecewa. Pada saat dia kecewa, yang terbaik itu dia keluar. Pada saat dia keluar, dia pindah gereja sana, pindah gereja sini. Perhatikan, orang model seperti ini tidak akan pernah bertumbuh. Halo, amin. Gereja ini tidak ada yang sempurna. Karena apa? Gembalanya masih manusia. Tapi gereja yang sempurna itu adalah Yesus. Karena apa? Karena gembalanya adalah Yesus. Maka nanti kesempurnaan lengkap itu setelah kita sudah semuanya ada di sorga. Selama gereja ini mengajar bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, aman. Katakan amin. Aman. Ya, maka perhatikan, karena Yesus hanya mendapat pendidikan di rumah, itu respon mereka. Tidak pernah bepergian, itu respon mereka. Justru mereka melihat bahwa Yesus pun tidak pernah menerima pendidikan di universitas atau dididik di bawah bimbingan guru-guru besar mereka. Makanya muncul pertanyaan, bukankah ia anak tukang kayu? Mulai hari ini jangan pernah kau merendahkan seseorang. Katakan amin. Tadi anak-anak yang lari-lari itu nggak pernah direndahkan. Bisa suatu saat dari antara anak itu bisa di sini menjadi kadis nanti. Bisa jadi bupati. Siapa yang tahu? Katakan amin. Mau seperti apapun pun model anak kita, terima. Terima saja. Bagian kita sebagai orang tua hanya membawa mereka kepada Tuhan. Gereja ini hanya satu tujuan. Saya sebagai gembala hanya satu tujuan. Engkau bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Engkau bertemu dengan Tuhan itu tergantung respon. Itu yang penting. Maka lihat, respon orang-orang di Nazaret tadi, mereka itu akhirnya mensejajarkan Yesus dengan diri sendiri. Bukankah Yesus anak tukang kayu? Disejajarkan. Gak ada bedanya. Yesus dengan saya itu gak ada bedanya. Yesus dari Nazaret, saya juga dari Nazaret. Yesus punya orang tua, saya juga punya orang tua. Yesus punya pekerjaan tukang kayu, saya juga tukang kayu. Disejajarkan. Respon yang tidak baik. Perhatikan lagi di situ ayat yang keempat. Yuk, 1, 2, 3. Baca dengan suara yang keras lagi. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Perhatikan, konsep hukum Taurat dengan kasih karunia Tuhan itu bertolak belakang. Perhatikan, justru gaya Nikodemus itu paling banyak di orang Kristen. Karakter Nikodemus ini begini. Waktu dia melakukan sebuah pelayanan, apakah menabur, apakah singas, apakah pelayan Tuhan, kalau tidak ada orang memujinya, dia akan kecewa. Karena Nikodemus, karena hukum Taurat, dia dibenarkan karena perbuatannya. Maka kalau Bapak dan Ibu
Nikodemus sampai hari ini masih mengharapkan sesuatu supaya batinmu, supaya jiwamu, supaya perasaanmu itu dipuji. Siap-siap untuk kecewa. Maka kata Yesus kepada Nikodemus, Nikodemus ini pengajar, Nikodemus ini seorang imam, Nikodemus ini seorang ahli Taurat. Tiba-tiba malam hari dia datang kepada Yesus, minta diajar. Dan Yesus ngomong kepada Nikodemus, nanti baca di kitab Yohanes pasal 4. Yesus ngomong kepada Nikodemus, kau harus lahir baru. Dan apa responnya Nikodemus? Masa sih saya harus dilahirkan kembali ke rahim ibu saya? Sudah setua ini. Kata Yesus, bukan begitu konsepnya. Jadi orang tinggal kasih karunia Tuhan, itu berarti kepuasan batinmu dan perasaanmu itu harus dilepas. Supaya apa? Hanya Tuhan yang kau puaskan. Hanya perasaan Tuhan yang kau puaskan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak dipuji orang, perhatikan, engkau tidak kecewa, engkau lagi memuaskan hatinya Tuhan. Itu mudah, gak mudah. Makanya jangan heran orang Kristen paling doyan, paling suka dengan konsep Nikodemus. Ya, waktu dia menabur, mungkin nilainya sangat tinggi, namanya tidak dicatat, namanya tidak disebut, bahkan datang para majelis tidak ngomong terima kasih, dia bisa kecewa. Ini gaya Nikodemus. Respon seperti ini harus dibuat. Katakan amin. Halo, katakan amin. Tapi waktu kau datang ke gereja ini, kau berbuat sesuatu, orang di gereja tidak menyapamu, tidak menyambutmu, tidak berbicara terima kasih, tidak mengangkat dirimu, tapi engkau tetap kokoh stabil. Itulah disebut dengan kasih karunia. Halo, amin. Perhatikan, ya. Mulai hari ini kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Nah, gak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itu perwakilan Nikodemus. Hukum Taurat itu sudah tuntas karena Yesus yang menyelesaikan di salib. Semua tuntutan hukum Taurat manusia satupun tidak ada yang bisa lakukan. Hanya Yesus yang bisa lakukan melalui salib. Maka kita semua tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Katakan amin. Karena hukum Taurat dibenarkan karena perbuatanmu, tapi kasih karunia Tuhan dibenarkan karena perbuatan Yesus padamu. Bukan perbuatanmu pada Yesus, tapi perbuatan Yesus padamu. Kalau perbuatan Yesus padamu itu sempurna. Katakan amin. Kalau perbuatanmu kepada orang lain, si A ini belum tentu terima. Padahal yang kau lakukan itu yang benar, tapi si B belum tentu terima. Maka waktu, tenaga dan pikiran kita ini gak boleh terkuras oleh karena penilaian orang. Setuju katakan amin? Kurang semangat, setuju katakan amin? Perhatikan lagi di situ, ya. Apa ya respon Yesus pada saat dia ditolak? Yesus ditolak di lingkungannya sendiri, dan Yesus diterima di tempat lain. Perhatikan, kalau orang sudah hidup kasih karunia Tuhan, misalnya kita kumpul satu keluarga yang bersaudara, keponakan kah, sepupu kah, atau dari keluarga ibu atau keluarga bapak atau suami, perhatikan, kalau kata-katamu itu selalu berbicara tentang kebenaran firman, engkau bisa ditolak di situ. Bisa ditolak. Keputusanmu engkau tetap ada di situ, atau keputusanmu meninggalkan mereka, atau keputusanmu melawan mereka. Kesimpulan hari ini, hal-hal seperti itu gak perlu diresponi. Karena semua perkataan dan pembicaraan yang kau lontarkan keluar itu kebenaran firman. Gak usah berharap bahwa saudara kandungmu itu bisa menerima. Amin. Halo. Minggu yang lalu, siapa yang berperang dengan orang Israel? Gak jauh-jauh, orang Amalek. Alkitab mencatat di Keluaran 17, orang Amalek, bukan suku Amalek, orang Amalek, bukan bangsa Amalek, tapi orang Amalek. Tapi perhatikan, waktu perintah kepada Saul musnahkan
orang Amalek. Tapi Saul menyisahkan orang Amalek. Maka roh Tuhan keluar dari Saul. Perhatikan, ya. Respon Yesus pada saat itu, apa yang menjadi sebuah penilaian? Kristus mereka pandang itu rendah, oleh karena mereka satu kampung dengan dia. Yesus dianggap sama saja dengan mereka karena berasal dari kampung yang sama dan mereka tahu asal usulnya. Jika hati orang sudah mengeras, jika hati seseorang sudah mengeras, tidak mau percaya, maka ia tidak akan peduli dengan segala alasan apapun. Halo? Firman Tuhan itu membuat hatimu yang keras supaya jadi lembut. Tapi kalau sampai hari ini sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, hatimu tetap keras, ada sesuatu yang salah di dalam imanmu itu. Harus engkau perbaiki. Harus. Orang di dalam Yesus itu harus ada perubahan. Yang tadinya satu hari marah 100 kali, ya kurangilah jadi 60 kali. Bisa paham? Itu berarti firman itu masuk padamu. Jangan waktu usia masih 20 tahun suka marah-marah terus, udah usia 50 marah-marah lagi terus. Lah terus yang 30 tahun itu firman Tuhan didengar apa? Jangan keraskan hati. Nah, orang yang mengeraskan hati itu biasanya cirinya terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Dan tanpa disadari, alasan-alasan ini yang ditawarkan oleh iblis supaya tetap engkau pegang. Tapi endingnya nanti apa? Bisa sampai Tuhan panggil pun hatimu keras. Amin. Halo, ngomong kanan kiri. Ayo, hatimu jangan keras. Amin ya. Karena firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Ya, ngomong lagi kanan kiri. Hatimu jangan keras. Amin ya. Perhatikan ayat 5, yuk lanjut ayat 5. Belum? Ayo Pak. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Di Nazaret itu banyak orang lumpuh. Di Nazaret itu banyak orang buta. Di Nazaret itu banyak orang frustasi. Bahkan di Nazaret itu juga banyak penyakit yang sudah mau nyawanya selesai. Tapi perhatikan, karena Yesus ditolak, di situ mujizat yang terjadi hanya batu pilek saja yang sembuh. Kalau batu pilek saja, gak usah ke Yesus, pergi aja ke dokter, selesai. Sedangkan banyak penyakit saat itu sebenarnya secara medis itu tidak bisa lagi diselesaikan, itu tidak bisa lagi dikerjakan. Maka itulah yang membuat Yesus datang ke kampungnya, mengajar, memberikan hikmat dan memberikan kesembuhan. Tapi ditolak. Maka kita pecat di situ tadi, hanya sakit batu pilek aja yang sembuh. Halo? Pernahkah batu pilekmu itu membuat engkau kehilangan nyawa? Kalau COVID beda ya. Kalau COVID beda. Halo, ada? Waktu ibu kena GERD, saya belajar terus. GERD tidak akan menghilangkan nyawa, aman saya. Tapi menderita siapa? Memang ibu. Tapi saya baca, GERD tidak akan pernah menghilangkan nyawa. Baca lagi di sini. Yang satu sembuh 1 tahun, yang satu sembuh 3 tahun. Baca lagi terus, yang satunya 10 tahun. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu buka HP, apa yang dalam pikiranmu itu tiba-tiba bisa nongol di HP kan? Betul tidak? Sepertinya HP ini sekarang sudah maha tahu. Engkau lagi butuh uang nih, langsung nanti keluar itu di HP. Pinjaman ini, Anda dengan ini, bisa keluar. Bapak dan Ibu sadar nggak bahwa teknologi itu Israel itu yang punya? Ya, misalnya membeli dalam pikiran ini, kapan dapat pasangan hidup keluar, langsung keluar itu bang, janda 1, janda 2, janda 3 bang.
Ya. Nah, itu masih dalam pikirannya, buka HP langsung terjawab. Sekarang hidupmu dituntun oleh HP tadi atau apa gimana? Ayo coba, itu keputusan. Ya, nggak mungkin kau buka HP pikiran kita kosong, nggak mungkin kan? Betul tidak? Nggak mungkin. Jadi masih di dalam otak nih, masih dalam pikiran, nongol tiba-tiba. Terus waktu saya mikir tentang penyakit ibu GERD ini, belum saya buka HP, baru GERD semua. Coba, ini HP kok nggak tahu ya? Nah setelah selidiki punya selidiki rupanya Israel yang punya teknologi itu. Nah makanya kita Indonesia nggak perlu kalau disuruh perang melawan mereka, nggak usah. Kita maju aja, tanam ubi aja, singkong sudah selesai. Amin. Nah perhatikan di situ, orang kalau sudah respon salah, kasih karunia tidak bekerja. Halo, perhatikan, kalau kita responnya salah menanggapi setiap firman Allah, apakah firman Allah menegur kita? Responmu salah, kasih karunia itu tidak bekerja benar. Tidak bekerja. Kalau respon kita salah, kau tidak mungkin menerima mujizat. Perhatikan, karena kalau kita selalu berbicara iman, iman itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka gereja kita selalu mazhab, karena itu tidak mungkin, minimal engkau deklarasi. Deklarasikan. Waktu seseorang saya tanya, saya bilang, Bang, ada pikiran nggak kau punya rumah itu besar kau dapat hari ini? Nggak punya. Kenapa? Karena yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah iman. Katakan amin. Halo, amin. Bapak dan Ibu, ini tuntunan firman. Sesuatu yang tidak mungkin, minimal kau deklarasikan. Gereja ini ada di atas bukit ini. Ini iman, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena waktu saya lihat dari atas sana, dari depan sana, itu bukit, jalan belum ada. Gimana mulai ke sini? Sedangkan waktu saya datang ke sini, ini dulu tempat narkoba ini. Anak-anak muda selalu tiap malam itu ada di sini. Betul enggak, Adik? Oh, kau belum lahir ya, Adik? Oh, belum ya. Tempat narkoba. Apalagi di bawah pohon terbanting itu. Nah, gitu ya. Di situ mereka buat kursi. Pesta tiap malam di sini. Saya bilang, Tuhan, di atas bukit ini gereja Beva berdiri. Artinya, iman sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka gereja ini ada karena iman. Maka iman yang paling mudah itu kau deklarasikan terus. Deklarasikan terus. Gak usah di dalam pikiran kapan ya Tuhan. Gak usah dalam pikiran tanggal berapa ya Tuhan terjadi. Gak usah dalam pikiran tahun berapa ya Tuhan terjadi. Waktu ada pikiran seperti itu bukan iman. Iman itu hanya sebatas kita deklarasi. Kapan wujudnya, itu bukan bagian kita. Maka jangan terfokus kepada wujud itu, tapi terfokus kepada kesetiaan terus deklarasi. Halo, amin. Maka lihat, kalau orang responnya salah, kasih karunia Tuhan itu akan mencari orang lain, akan meninggalkan, karena orang lain masih banyak membutuhkan. Bukan Tuhan tidak adil, tapi menunggu orang itu merespon kembali, baru Tuhan kembali. Kasih karunia Tuhan kembali. Selama dia menolak kasih karunia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu akan mencari orang lain yang mau meresponi. Nah, waktu si A tadi itu sudah mau meresponi, kasih karunia Tuhan itu akan datang kembali. Perhatikan. Itu yang membuat kita berbeda. Hidup dalam hukum Taurat, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka hidupmu gak perlu seperti orang yang paling sibuk. Gak usah seperti orang yang paling menderita di dunia ini. Gak usah. Jalan udah seperti gak punya masa depan begini. Gak usah. Halo. Perhatikan, gak usah. Katakan amin. Iya dong. Semangat ngomong kanan kiri. Ayo, semangat. Oh, masa semangatnya suaranya cuma 15%. Kencang lagi. Semangat. Itu dong. Amin ya. Yes. Respon yang benar tadi ya, respon yang salah tadi ya. Ayo yang kedua, itu tadi respon Nazaret.
Sekarang kita kembali ke respon Genesaret. Yuk kita baca Markus pasal 6. Langsung. Terus. Nah, ya kita baca. Ayat yang ke-53, 1, 2, 3. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Perhatikan, waktu Nazaret tidak ada yang menerima Tuhan, kasih karunia mencari yang lain. Nazaret dengan Genesaret itu hanya sekitar 35 kilo jaraknya. 35 sampai 40. Yesus ditolak di kampungnya, kasih karunia mendatangi kampung yang lain. Amin. Mendatangi. Setelah didatangi, ketemulah Genesaret ini. Terus apa respon orang-orang Genesaret? Setibanya di seberang Yesus dan muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, perhatikan, orang segera mengenal Yesus. Genesaret yang terletak di antara Betsaida dan Kapernaum, mereka segera mengenal Yesus. Respon berbeda, ya, respon berbeda. Mereka antusias, mereka berlari-lari. Ayat yang 54, yuk 1, 2, 3. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi waktu mereka tahu dengar bahwa Yesus sudah nyebrang ke kampungnya Genesaret, orang-orang Genesaret itu langsung merespon, langsung menyambut Yesus itu di seberang. Ya, terus ayat yang ke-54, 55 sudah. Ya, 55, 1, 2, 3. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilapnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Perhatikan, kasus yang sama, pasien yang sama, Nazaret dan Genesaret, ada yang pincang, ya. Bahkan mereka akan terus mengejar Yesus. Di mana Yesus ada? Mungkin saat ini ada di Tewa. Mereka kejar ke Tewa. Mereka lagi ada di Kecamatan Kurung. Mereka kejar lagi ke Kecamatan Kurung. Mereka, Yesus ada di Kampuri. Mereka kejar lagi ke Kampuri sana. Mereka pergi ke Tumpang Miri. Kalau mungkin saya masih pikir dulu Pak ya. Nah, karena cukup jauh Tumpang Miri ya. Nah gitu. Tapi antusias mereka, di mana Yesus, mereka tetap follow up. Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Kalau orang itu membawa pribadinya saja sangat mudah, tapi kalau bawa orang sakit, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu sangat sulit. Tapi mereka lakoni. Ya, mereka lakoni. Terus iman itu, perhatikan, iman yang mereka nanti punya itu hanya iman yang sederhana, menjamah ujung jubah, ya, menjamah ujung jubah. Perhatikan lagi di situ bahwa hasilnya semua jenis penyakit apapun sembuh. Sama seperti perwira, nggak usah Yesus datang ke rumahku, ngomong aja Yesus dari sini, anakku perempuan pasti sembuh. Padahal perwira ini tidak mengenal Yesus dengan dalam. Perhatikan. Tapi yang satunya, Yesus tidak sampai ke tempat, Yesus diomelin di rumahnya. Gara-gara Yesus, maka anakku ini sudah mati. Gak tepat waktu. Tapi perwira beda. Perwira mau begini, gak usah ke rumahku Tuhan, ngomong aja dari sini Tuhan. Ngomong aja dari sini, anakku sana pasti sembuh. Halo? Perhatikan kekristenan. Berapa lama Bapak dan Ibu itu tidak menentukan kau dewasa dalam iman. Nah, makanya jangan bangga. Kalau kita jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, gak usah bangga. Tapi kau harus bangga hidup dan kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Karena kekristenan itu paling banyak, mayoritas itu adalah modelnya Nikodemus. Model Nikodemus. Perhatikan, saya melihat di YouTube, kenapa pendeta
Baru jahat, yang baru meninggal. Kalian gak ikuti. Kasihan sekali kalian. Bapaknya siapa itu? Jerome. Nah, Jerome ini orang Batak, tapi mamanya orang Chinese. Tapi apa komentar di YouTube? Apa komentar di media sosial? Banyak negatif. Setelah sudah meninggal, gak dibuat acara adat kah? Coba. Oh, seolah-olah acara adat itu menjaga kita masuk surga. Hai, halo. Kita tidak anti adat, enggak. Tidak. Terus yang satunya nggak pakai kulus, jadi dimarahi di media sosial. Kata-kata yang tidak baik. Percuma orang Batak nggak pakai kulus. Hei, siapa itu tadi? Orang Kristen. Seolah-olah pakai kulus dia masuk surga. Gak bisa. Amin. Kita harus selalu merespon hal yang baik, yang positif terhadap semua peristiwa yang kau tahu, yang kau dengar, atau cuma hanya tahu sepintas. Maka perhatikan media sosial yang kau punya hari ini, kau harus membuat itu respon dengan baik. Kita harus ada kerjasama. Waktu Musa naik ke atas bukit, dia tidak sanggup mengangkat tangannya sendiri. Karena Alkitab mencatat, dia angkat tangan itu sampai matahari terbenam. Waktu dia angkat tangan, bangsa Israel menang. Waktu dia turun tangan karena capek, orang Amalek yang menang. Siapa ini orang Amalek? Justru ini keturunan daripada Esau, anak cucu Esau. Padahal Esau dengan Yakub itu bersaudara kandung. Nah perhatikan, endingnya Esau dan Yakub memang mereka saling berpelukan, memaafkan. Tapi sebelum bertemu dengan Yakub, Esau dan Yakub, ternyata yang diajar Esau ini sakit hati terus kepada keturunannya. Sakit hatinya terus kepada saudaranya, diajar pada anak-anaknya. Maka Alkitab mencatat orang Amalek ini memiliki sifat yang balas dendam, yang sakit hati sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Perhatikan, sifat yang baik itu akan turun pada anak. Tapi sifat yang jelek juga itu pasti turun. Perhatikan, Bapak ini bukan suka menendam. Ingat, keturunan itu akan turun. Kalau bapak ibu itu mudah tersinggung, itu keturunanmu akan turun. Karena hubungan darah. Kalau bapak dan ibu suka memaki-maki orang, itu akan turun pada anakmu. Kalau bapak dan ibu, tanda kutip, suka menjatuhkan orang, itu juga akan turun pada keturunan. Terbukti apa? Esau. Padahal Yakub dan Esau itu sama-sama salah. Yakub memang membohongi Esau, tapi Esau tidak menghargai hak kesulungan gara-gara bubur merah. Sama-sama salah. Abraham membawa pembohong, turun ke anaknya Ishak, jadi pembohong juga gara-gara istri. Kalau lewat dari jalur ini ngomong ya, kamu saudaraku, bukan istriku. Karena kalau istri, raja itu akan membunuh. Turun lagi ke Ishak. Puncaknya kebohongan itu ke Yakub. Yakub membohongi saudaranya, Yakub membohongi bapaknya, Yakub membohongi mertuanya. Mari, kalau ada sesuatu yang tidak baik sampai hari ini karakter, kikis itu dengan firman. Selesaikan itu dengan firman. Bukan membaca-baca buku motivasi. Motivasi, semua kata-kata motivasi itu hanya sampai intelektual dan batinmu saja. Rohmu tidak dapat. Firmanlah yang bisa menembus sampai ke rohmu. Katakan amin. Halo, amin. Kalau bapak dan ibu malas ibadah, itu akan turun ke keturunanmu. Perhatikan, ini firman, bukan apa kata saya. Maka untuk mengurangi kekurangan kita tadi, itu hanya bisa melalui firman Allah. Katakan amin. Maka lihat apa yang terjadi. Semua yang menjamah Yesus, ujung-ujungnya sembuh. Kita tidak melihat bahwa mereka mempunyai keinginan untuk diajar oleh Yesus. Mereka hanya menginginkan kesembuhan. Perhatikan kelemahan daripada Genesaret.
Mereka akhirnya endingnya juga tidak mau diajar. Mereka hanya mau kesembuhan. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan itu hanya sebagai penyembuh. Hanya sampai di situ. Kalau Bapak dan Ibu ingin masuk ke gereja, Bapak dan Ibu mengenal Tuhan hanya untuk memperbaiki ekonomimu. Perhatikan berkat jasmani. Itu hanya menyelesaikan masalah kemiskinan. Bukan membuat dirimu dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini hanya masalah kemiskinan, gak usah cinta Tuhan juga gak apa-apa. Jadi mafia aja, langsung beres kok. Anda tidak akan miskin. Tapi masa hidup kita seperti itu? Kan tidak. Makanya kalau datang kepada Tuhan, jangan hanya mikir untuk berkat jasmani. Berkat jasmani Tuhan berikan padamu itu hanya selesai kemiskinanmu, tapi tidak membuat dirimu dekat dengan Tuhan. Maka pada saat engkau punya jasmani dan tidak diberkati secara jasmani biasa-biasa saja, ini sama-sama rawan. Maka waktu Yesus memberikan cek kosong kepada Salomo, cek kosong, ya, artinya masih hanya tanda tangan. Terus dikatakan, terserah nilai berapa yang kau tulis di situ diberikan, sebanyak apa nolnya diberikan. Itu merupakan sebuah perumpamaan waktu Yesus ngomong, Allah ngomong, Tuhan ngomong kepada Salomo, Salomo, apa yang kau minta? Cek kosong, sudah ditandatangani Tuhan. Dan apa yang diminta Salomo? Bukan harta kan? Betul? Itu ini tadi cek gitu ya, itu supaya menyadarkan kembali ya. Nah, perhatikan Salomo akhirnya minta apa? Hikmat. Hikmat dari Tuhan mendatangkan harta. Hikmat dari Tuhan mendatangkan kedudukan. Hikmat dari Tuhan mendatangkan segalanya. Maka hidupmu dan hidup saya yang bonus-bonus ini nggak boleh menjadi tujuanmu. Katakan amin. Halo, amin. Tapi banyak orang Kristen yang bonus ini yang terus dicari. Letih lesu engkau nanti. Maka perhatikan, keselamatan itu tidak bisa diturunkan tentang hubungan darah. Tapi karakter yang tidak baik yang baik diturunkan. Maka ambil keputusan hari ini. Responmu seperti apa? Maka sebelum engkau melihat sebenarnya anak-anak yang di depanmu itu, gayanya, ya, fisiknya, perkataannya, itu sebenarnya gambaran kita dari orang tua. Nah, waktu engkau bisa melihat ciri-ciri ternyata ada sesuatu yang tidak baik pada anakmu itu, jangan anak itu, kita yang mengoreksi diri dulu. Oh, ternyata karakterku ini masuk juga kayak begini. Nah, pulihkan itu dengan firman. Katakan amin. Halo, amin. Dulu sebelum saya menikah dengan ibu ini paling takut ketinggian. Paling takut 2 meter aja bisa tumbang duluan. Nah, bagaimana kalau kita pergi wisata yang tinggal kaca, terus di bawahnya ada sumah yang begitu, ya jangan-jangan begini terus kan. Nah, ini tidak baik. Nah, ini tidak baik. Waktu saya melihat anak saya yang pertama, saya buat naik ke atas, dia juga takut ketinggian. Wah, ini turun dari mamanya nih. Akhirnya apa yang terjadi? Saya selalu berkatakan, saya deklarasikan dengan iman, dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, nak, kau tidak takut ketinggian. Tidak takut ketinggian. Tidak takut ketinggian. Tapi sebelum kamu nak, mamamu dulu harus tumpang supaya berhenti itu. Aliran-aliran boleh berhenti. Jadi sehari ini ibu mau ketinggian berapapun gak ada ketakutan. Halo, amin. Dah ada ketakutan. Mau setinggi apapun. Nah, perhatikan di situ ya. Maka lihat semua yang ada dalam contoh, Saul itu tidak takut kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Ya, di dalam Samuel 15 ayat 1 sampai 35, di mana Tuhan nanti menyuruh untuk membinasakan semua Amalek. Tapi lihat, termasuk hewan yang tidak berguna, ia membuat alasan dan tidak mengakui kesalahannya. Yesus, Tuhan ngomong kepada Saul, musnahkan semua manusianya maupun pembantunya, binatang-binatangnya,
Saul menyisahkan untuk keuntungan pribadinya. Roh Tuhan keluar dari Saul. Ya, Kain membunuh Habel, betul? Karena respon yang salah. Respon yang salah. Dan akhirnya Habel pun dibuat dalam Alkitab menjadi lambang simbolis bahwa darah Habel itu berteriak dari tanah. Itu akhirnya darah Yesus pun harus tertumpah di tanah. Lihat, orang-orang benar itu tidak terlepas juga dari masalah. Tapi selama orang benar itu tetap tinggal dalam kebenaran, Tuhan akan terus mencatat hidupnya. Katakan amin. Perhatikan lagi Yudas. Yudas responnya salah sampai mengkhianati Yesus. Sama seperti Petrus juga. Tapi Yudas tidak mau bertobat. Petrus mau bertobat. Maka Tuhan itu, kasih Tuhan itu selalu menunggu kapan pertobatan kita. Dia selalu antusias menunggu anak-anaknya untuk bertobat. Dan Yesus tidak pernah menolak orang kalau orang tersebut sudah mau bertobat. Perhatikan, sama suami istri Ananias dan Safira, yang mereka jual itu kan memang tanah mereka, tapi mereka sudah membuat suatu ikatan janji untuk rumah Tuhan. Nilai tanahnya misalnya 1 juta dikasih menjadi 300.000. Mereka berdua mati di tempat. Perhatikan, itu respon terhadap sebuah taburan. Ya, respon terhadap sebuah taburan. Ada orang yang saya kenal, dan orang itu sampai sekarang ada di sini kok. Ya, sejak muda dia sampai hari ini. Perhatikan, waktu masih muda, kalimat ini sering saya dengar. Bagaimana untuk menabur, untuk makan hajat orang? Bagaimana untuk memberikan persepuluhan untuk makan hajat orang? Bagaimana? Selama saya mendengar kalimat ini, saya tidak mau jawab. Saya hanya bilang, selama itu engkau perkatakan kurang, engkau akan kurang. Karena berbicara tentang menabur, itu juga iman, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Tapi saya melihat perubahan dia sekarang. Itu melebihi daripada apa yang dia pikirkan selama ini. Kalau sekarang dia sudah menabur, dia tidak akan pernah komplain. Dia tidak akan pernah nanya ditaruh kemana. Dia tidak akan pernah nanya lagi ke sana kemari. Dia duduk diam. Dia hanya hubungi saya, Pak, minta nomor rekening. Perubahan yang dulu dengan yang sekarang. Perubahan yang respon yang benar ini membawa mereka naik terus. Nilai rupiah gak boleh itu menjadi patokan. Tapi hati untuk merespon itu yang sulit ditemukan oleh Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Gereja ini tidak pernah merepotkan jemaat, betul? Kita mau Natal, gak ada ceritanya Bang Benny saya utus ke rumah masing-masing untuk membuat ikatan janji menabur buat Natal. Gak pernah. Yang gak menabur pernah dihakimi dari atas ini? Gak pernah. Yang menabur pernah dipuji dari tempat ini? Juga gak pernah. Karena kasih karunia bukan terletak kau dipuji atau tidak dipuji. Halo? Amin. Maka perhatikan, milikilah hari ini, ya, respon Genesaret, tapi tidak boleh melihat Yesus itu hanya sebatas kesembuhan. Tidak boleh. Kau harus tetap mau dibina, kau harus tetap mau diajar. Itu yang membuat makanya siapa Yunus tidak mau kembali ke Niniwe. Karena apa? Tuhan ngomong kepada Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Dia kabur ke Tarsis. Kenapa dia pergi ke Tarsis? Karena orang-orang Niniwe lah yang membunuh orang tuanya, saudaranya. Yunus sakit hati
Karena Yunus tahu nanti kalau saya pergi ke sana memberitakan Injil Tuhan, nanti mereka bertobat. Jadi pertobatan orang Niniwe, Yunus tidak mau terima. Dia lari ke Tarsis. Maka perhatikan, waktu dia naik kapal dengan orang-orang tidak percaya kepada Yesus, gelombang badai terjadi. Orang-orang Yunani berpikir, ini petir, ini gelombang, ini badai, tidak seperti biasanya. Berarti ada sesuatu yang tidak benar di kapal ini. Mereka mencari, ternyata Yunus sembunyi di buritan paling bawah, dek paling bawah. Waktu mereka melihat ada Yunus di situ, mereka angkat Yunus, mereka buang ke laut. Terus badai berhenti, dan Yunus diselamatkan Tuhan melalui ikan paus kan? Atau ikan patin, pokoknya ikan besar. Dan akhirnya Yunus pun dalam keadaan terpaksa berangkat ke Niniwe. Yunus tidak mau Niniwe itu bertobat, dan Yunus juga tidak siap untuk selalu mengajak orang-orang Niniwe. Karena kalau disebut dengan masuk dalam pengajaran, berarti ada ikatan komitmen. Amin. Halo, amin. Jadi semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kau dan saya juga harus tetap mau diajar. Harus mau diajar. Menerima pengajaran dari Yesus, bertumbuh dan tidak bertumbuh, itu keputusan Bapak dan Ibu. Katakan amin. Pemain musik, saya sudah maju ke depan. Ya, kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak dan Ibu, melalui media sosialmu hari ini, bantu ya, kita kerjasama memberi respon supaya apa? Supaya gereja kita ini lebih banyak orang mengenal melalui media sosialmu. Expose gereja kita ini. Kita kerjasama untuk akan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mana tadi anggur gula? Rasanya udah tetap masuk. Baik. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia
mengajar kita selalu. Sekalipun peristiwa yang kau terima hari ini sepertinya tidak baik, situasi yang kau tahu hari ini situasi mungkin yang tidak menguntungkan, jauh daripada apa yang kau pikirkan, responi dengan positif, responi dengan benar. Waktu kau merespon dengan benar hal-hal yang tidak baik, kasih karunia akan mendatangimu, kasih karunia akan membelamu, kasih karunia akan terus menuntunmu, sehingga kau bisa melihat bahwa ketidakmampuanmu pada saat engkau angkat tangan di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib yang kau terima. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajaib, ajaib Tuhan, glory bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia lagi. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, semua angkat tangan di hadapannya, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang setia, haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, haleluya. Oh, Kau Bapakku yang setia, amin, amin. Kau Bapakku yang setia. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik ini diberikan padamu dan pada saya. Kalau hari ini ada bagian tubuh yang sakit, makan tubuhnya Yesus. Maka tubuh yang sempurna ini, yang tidak pernah sakit ini, akan Tuhan berikan padamu hari ini. Terima ini dengan mujizat, terima ini dengan imanmu, terima ini dengan respon yang benar. Maka kasih karunia, kesembuhan ada terjadi padamu hari ini. Apabila Bapak Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kasih karunia Tuhan sempurna dalam hidup kami, karena tubuh dan darah Yesus sudah Tuhan berikan kepada kami. Maka tidak ada lagi persembahan sembelihan di luar tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya bahwa keselamatan kami bukan pada persembahan apapun yang dilakukan oleh dunia hari ini. Baik melalui makanan, baik melalui minuman, baik melalui binatang, tidak ada lagi. Karena korban sembelihan sempurna itu sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah darah Yesus, bersatu dengan darah Yesus, maka kita menjadi keturunan Yesus, maka kau dan saya juga ahli warisnya Yesus. Apabila Bapak Ibu percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur 1-2 menit di hadapan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan pada kita sudah sempurna. Hidupmu dan hidup saya tinggal di dalam Yesus. Berjalanlah bersama Yesus. Ada kesulitan, kasih karunia akan menerobos duluan untuk menopang dan menolongmu. Hal-hal yang tidak mungkin, bahkan di luar ekspektasimu, Tuhan akan menolongmu hari ini. Tuhan pulihkan hatimu hari ini. Tuhan jamah hatimu hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang dengan lembut lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, sekali lagi dengan lembut. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang amin, amin. Kau Bapakku, kau Bapakku yang dengan iman katakan, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat engkau merespon firman Allah dengan benar, maka sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin kau terima hari ini. Sakit penyakitmu hari ini Tuhan sembuhkan karena kau merespon firman Allah dengan imanmu. Terima kasih Bapak atas tuntunan firman Allah buat kami semuanya. Diberkati seluruh keluarga kami, diberkati suami
diberkati istri. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatmu berhasil. Kemanapun kau pergi dan melangkah, ada pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan padamu. Sehingga kedua orang tua diberkati, dan kami percaya berkat-berkat termasuk jasmani Tuhan berikan padamu. Sehingga anak-anakmu juga diberkati oleh Tuhan. Semua anak-anak juga dalam pertumbuhan fisik mereka, intelektual mereka, lingkungan sosial mereka, termasuk rohani mereka, mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan kehidupan anak-anak kami jauh lebih baik lagi dari kami orang tuanya, jauh lebih diberkati lagi dari kami orang tuanya. Kami bisa melihat anak-anak kami terkasih di tempat ini sejak mereka tertanam di gereja. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan upah pada mereka. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh pekerjaan Bapak dan Ibu di bidang apapun, swasta, dagang, PNS, dokter, bahkan lain sebagainya, diberkati Tuhan. Hakim diberkati oleh Tuhan, sehingga keputusan yang kalian buat, yang diputuskan, semuanya kebenaran firman Allah ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap rumah tangga Tuhan memberikan generasi kepada mereka. Rahim Tuhan berkati, sehingga semua rahim seluruh jemaat di tempat ini adalah rahim-rahim yang diberkati Tuhan, yang memberikan keturunan. Kami percaya semuanya itu terjadi di gereja kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami menabur buah pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk Natal dalam nama Tuhan Yesus, untuk pembangunan di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur, bahkan persepuluhanmu pun Tuhan mau berkatimu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk.